Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1085 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1085. One Piece Chapter 1085 mendapatkan judul Kematian dari Nefertari Cobra. Kematian yang sekaligus menguak rahasia dari keluarga Nefertari. One Piece Chapter 1085 diawali dengan memperlihatkan Raja Cobra yang terkejut saat melihat seseorang yang duduk di singgasana kosong. Padahal seharusnya tak ada yang boleh duduk di sana. Dalam hatinya Cobra mengatakan seharusnya dunia tak boleh digerakkan oleh keinginan satu orang saja. Im Sama akhirnya berbicara pada Raja Cobra. Dia menggunakan kata Mu untuk merepresentasikan dirinya. Mu ingin mendiskusikan dua hal dan Mu juga ingin menanyakan satu hal pada Raja Cobra. Raja Cobra kemudian bertanya mengenai siapakah sosok Imu sebenarnya. Dia terlihat batuk-batuk dan kemudian Cobra menyadari sesuatu mengenai nama Imu. Semua ini bukanlah sebuah kebetulan, karena di antara 20 raja pertama, di sana ada. Sebelum Cobra menyelesaikan perkataannya, Im Sama langsung memotongnya. Mu berkata agar Cobra tak perlu mencari tahunya, karena Mu tak akan menjawab pertanyaannya. Namun Mu akan mengungkapkan apa yang sebelumnya Cobra tanyakan pada para Gorosei. Berbicara mengenai Di adalah orang-orang yang pernah mereka lawan di masa lalu. Kemudian sosok Di yang muncul di berbagai insiden dalam kejadian beberapa tahun terakhir ini tak lebih dari cangkang kosong yang gagal dalam memahami arti dari nama mereka sendiri. Namun semua itu merupakan kesalahan besar dari Ratu Lili pada 800 tahun yang lalu. Cobra terkejut mendengar kesalahan apa yang dimaksud oleh Im Sama. Im Sama kemudian melanjutkan dongengnya. Mu menyinggung mengenai para sarjana yang mempelajari tentang abad kekosongan, lalu para bajak laut yang mencari poneglyph dan berharap mendapatkan harta karun. Jika bukan karena kesalahan Lili pada saat itu, maka relik sialan yang disebut dengan poneglyph tak akan tersebar di seluruh dunia ini. Cobra terkejut saat mendengar kata-kata dari Im Sama. Im kembali menjelaskan jika di masa lalu terdapat sebuah skenario yang sangat buruk, yaitu tersebarnya batu-batu poneglyph. Entah itu adalah sebuah kesalahan atau hal yang sudah direncanakan. Raja Cobra semakin tertekan setelah melihat kelima Gorosei menodongkan pistol ke arahnya. Im Sama sadar jika Cobra telah mengatakan sebuah kebohongan mengenai surat yang diterima oleh kerajaan Alabasta. Sebelumnya Cobra mengatakan Ratu Lili dari kerajaan Alabasta. Namun Im Sama tahu sesuatu dan dia meminta Cobra untuk menyebutkan nama pengirim yang sebenarnya tertera dalam surat wasiat dari Ratu Lili tersebut. Cobra yang sudah keringat dingin berkata dalam hatinya dan menyadari jika dia tak akan bisa keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Cobra kemudian bertanya apabila dia mengarang sebuah cerita, apakah dirinya akan dibiarkan keluar dari tempat ini. Salah satu Gorosei botak dengan tanda lahir di jidatnya menjawab setelah Cobra melihat keberadaan dari Im Sama, maka di saat itulah nasibnya sudah ditentukan. Dalam hatinya Cobra juga menyadari jika dia pasti tak akan dibiarkan hidup karena dia telah melihat hal paling tabu di dunia ini. Di sisi lain diperlihatkan Sabo yang ternyata sedang menguping obrolan Raja Cobra dengan para Gorosei dan Im Sama dari balik pilar. Dia pun sadar jika situasi mereka saat ini sangatlah aneh. Raja Cobra mulai mengatakan yang sebenarnya, seperti yang tertulis di dalam surat. Nama ratu yang memimpin kerajaan Alabasta 800 tahun yang lalu, namanya adalah Nefertari Di Lili. Mendengar nama Di, Im Sama langsung menyerang Cobra menggunakan bayangan hitam berbentuk anak panah. Anak panah hitam itu terus memanjang hingga menembus perut dari Raja Cobra. Melihat kejadian itu, Sabo keluar dari persembunyiannya dan langsung menyerang Im Sama menggunakan kekuatan buah iblis merah-merah Nomi miliknya. Fire Fist, Rook, Gambit. Im Sama terkejut dengan kemunculan dari Sabo. Dia lalu berubah menjadi monster dan menelan api milik Sabo. Seketika Sabo dan Raja Cobra dikelilingi oleh kelima Gorosei yang juga berubah ke dalam wujud monster raksasa yang saat ini baru diperlihatkan siluetnya saja. Sabo sebenarnya berniat untuk mengenai kelima Gorosei dan Im Sama dalam satu kali serangannya. Namun jika kondisinya seperti ini, puncak dunia benar-benar seperti neraka. Diperlihatkan siluet 5 makhluk raksasa dari sebelah kiri ke kanan. Pertama terlihat seperti Oni dengan tanduk, lalu di sebelahnya terlihat seperti monster botak dengan awan yang mengelilingi lehernya. Lalu yang di tengah seperti tokek raksasa dan di sebelahnya seperti burung
dan di paling kanan terlihat seperti gajah atau bisa juga seekor babi. Tiba-tiba, Denden Mushi yang berada di dinding memotret Sabo yang saat ini tengah berada di samping Raja Kobra yang sedang terkapar. Dan gambar inilah yang menjadi sampul koran lampu merah milik Morgan, sehingga seakan-akan Sabo lah yang membunuh Raja Kobra. Raja Kobra ternyata masih hidup. Dia mengenali jika Sabo adalah kakaknya Luffy. Kobra heran mengapa Sabo membantunya, padahal dia adalah bagian dari pasukan revolusioner. Sabo menjawab jika para raja bukanlah musuh pasukan revolusi, namun seseorang yang berada di atas para raja. Lalu dia bertanya bagaimana Raja Kobra bisa mengenal Luffy. Kobra menjawab jika dia sangat berhutang budi pada sosok Luffy. Sembari tertawa kecil, Sabo pun mengerti apa yang dimaksud oleh Raja Kobra. Sabo menggendong Raja Kobra dan berniat membantunya untuk melarikan diri dari ruang tahta kosong. Namun para makhluk lelembut perwujudan dari para Gorosei melihat tajam ke arah mereka. Raja Kobra menyarankan agar Sabo pergi sendiri saja, karena saat ini sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Namun Sabo tetap bersikeras untuk menyelamatkan Raja Kobra. Raja Kobra kemudian berkata jika dia akhirnya mengetahui semuanya. Sabo kebingungan dengan perkataan dari Raja Kobra barusan. Raja Kobra tak bisa membiarkan Sabo mati di tempat ini karena dia membutuhkan bantuannya untuk mengatakan pada Luffy dan Vivi suatu hal jika dia dan Vivi juga memiliki Margadi. Dan akhirnya Raja Kobra bisa melihat jalan yang harus dipilih oleh kerajaan Alabasta. Mendengar mengenai inisial D, sontak Sabo kaget dan dia mengingat masa lalunya bersama dengan Aceng dan Luffy. Flashback di dalam flashback pun dimulai. Sabo kecil bertanya pada Ace dan Luffy mengenai nama mereka yang memiliki huruf D. Luffy tak sadar dengan namanya sendiri, sedangkan Ace tak peduli dengan namanya. Walhasil Ace memberikan huruf D juga pada nama Sabo, sehingga nama Sabo menjadi Sadibo atau bisa juga dibaca Sad Boy. Sabo kesal karena namanya menjadi aneh seperti itu. Im Sama kembali menggunakan bayangan hitam berbentuk anak panah untuk menyerang Sabo dan Raja Kobra. Baik Sabo dan Kobra terkena serangan dari Im Sama tersebut. Bahkan Sabo hampir kehilangan kesadaran akibat serangan itu. Sudah dapat dipastikan jika Im Sama menggunakan haki untuk menyerang karena Sabo yang merupakan pemakan buah iblis Logia terdampak akibat serangan tersebut. Kemudian Kobra mencoba membacakan isi surat dari Ratu Lily pada Sabo. Lindungi Poneglyph. Namun saat Kobra membacakan isi surat tersebut, raungan dari salah satu Gorosei membuat apa yang dikatakan oleh Kobra tidak terdengar. Akan tetapi kita masih bisa mengetahui kalimat terakhir dari isi surat tersebut. Kibarkanlah bendera untuk Fajar baru dunia ini. Nefertari di Lily. Saat Kobra mengatakannya, salah satu Gorosei menerjang ke arah Kobra dan Sabo. Kobra berdiri dan mendorong Sabo ke belakang dengan tujuan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar Sabo tak terkena serangan tersebut. Kobra mempercayakan semuanya pada Sabo dan itulah kata-kata terakhir yang keluar dari mulut Kobra. Sabo berteriak memanggil nama Raja Kobra dan dia memintanya agar bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Di sisi lain terlihat ada seseorang yang sedang mengintip ke dalam ruangan tahta kosong dari balik tembok. Ternyata sosok itu adalah Wapol. Dia melihat Raja Kobra sudah terbunuh. Meskipun dia tak menyukai Raja Kobra, namun Wapol tetap tak senang dengan kejadian yang telah dia lihat. Karena dia baru saja melihat sesuatu dari dunia ini, Wapol baru saja melihat sisi kegelapan dari pemerintah dunia. Wapol berlari sembari menangis. Dia sudah tak peduli dengan apa serta siapakah sosok yang dia lihat. Karena hidupnya saat ini sudah pasti berakhir. Dan kemudian berpindah ke ruang rapat meja bundar, tempat pertemuan para raja. Mereka mencari keberadaan dari Raja Kobra dan Raja Wapol yang belum juga datang ke ruang pertemuan. Namun salah satu dari para raja mendapatkan pesan jika mereka bisa memulai pertemuan tersebut tanpa kehadiran Raja Kobra dan Raja Wapol. Salah satu raja menerka jika Raja Kobra saat ini sedang pingsan setelah ucapan penuh semangatnya beberapa saat lalu. Raja yang lain berpikir jika Raja Kobra saat ini sedang senang karena si Chibukai telah resmi dibubarkan. Diperlihatkan Raja Riku dan Raja Neptune yang terdiam dengan tatapan yang tajam. Para raja mulai melanjutkan perhelatan Reverie dengan agenda pembahasan isu kemerdekaan dari aliansi 4 negara yang berada di utara. Di sisi lain, Shirahoshi sudah bersama dengan ketiga kakaknya. Fukaboshi berkata jika pertemuan Reverie sebentar lagi akan berakhir dan dia mengajak Shirahoshi untuk menunggu di Red Fort. Karena di sana tidak ada Tenryubito bodoh yang berkeliaran. Shirahoshi menoleh ke belakang
Ternyata dia masih ingin berbincang-bincang dengan Vivi, sekaligus penasaran kapan Vivi akan pergi. Finn kemudian berpindah ke ruang tamu di dalam kastil Pangea. Diperlihatkan Vivi yang ternyata sedang disekap di dalam ruangan tersebut. Vivi tak mengerti kenapa dia bisa disekap dan dia bertanya siapakah yang memerintahkan untuk ini. Vivi juga tak segan untuk memberitahukan pada dunia mengenai kejadian yang terjadi di Reverie kali ini. Ternyata yang menangkap Vivi adalah para agen CP0. Diperlihatkan Jabura dan Mia Khalifa yang diperkenalkan sebagai anggota dari CP0. Jabura kesal karena Vivi tak bisa diam. Dia tak akan membiarkan Vivi melarikan diri setelah apa yang wanita keras kepala itu katakan barusan. Khalifa memberitahu Vivi jika tak ada satu orang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Dan sepertinya orang-orang akan menuliskan namanya sebagai orang hilang. Atau mungkin saja Vivi akan berakhir menjadi peliharaan dari seseorang. Vivi lalu bertanya mengenai kondisi dari Shirahoshi. Para agen CP0 terkejut mendengar Vivi yang masih bisa mengkhawatirkan orang lain. Padahal saat ini dia sedang disekap seperti itu. Jabura mengatakan jika ada insiden lain yang terjadi. Dan dari cerita yang dia dapatkan, Shirahoshi saat ini dalam keadaan aman. Vivi bersyukur mendengar hal tersebut. Lalu Jabura menjelaskan dengan singkat mengenai beberapa kejadian yang terjadi di Merijoa. Dua berandalan yang menghajar Tenryubito dengan bangga mendeklarasikan kemenangannya. Sai dan Leo bahkan tak ragu mengatakan jika mereka adalah bagian dari bajak laut topi jerami. Kemudian Fujitora yang membiarkan para budak melarikan diri bersama dengan pasukan revolusi. Hal itu membuat Ryokugyu marah dan walhasil mereka berdua terlibat pertarungan. Jabura menyimpulkan jika Reverie kali ini benar-benar membagongkan. Dalam hatinya Vivi tak mau jika dijadikan budak dari seekor Tenryubito. Namun terdengar suara ribut-ribut dari balik dinding. Ternyata Wapol tiba-tiba muncul ke dalam ruangan tempat Vivi dan agen CP0 berada dengan cara berlari menghancurkan dinding. Hal tersebut mengalihkan perhatian CP0 sehingga Vivi memanfaatkan situasi tersebut dan memegang Wapol untuk melarikan diri. One Piece Chapter 1085 berakhir dengan Vivi dan Wapol melarikan diri sembari istri Wapol yang melihat mereka berdua berpegangan dan dia pun terkejut. Vivi bertanya pada Wapol, "Kemana kau pergi, Wapol?" "Aku akan lari ke ujung dunia, tempat tak seorang pun bisa menemukanku," jawab Wapol. "Bawa aku bersamamu," teriak Vivi. Istri Wapol, Cinderella, yang terkejut lalu mengira jika Wapol dan Vivi ingin melakukan kawin lari. Yap, itulah isi dari One Piece Chapter 1085. Kemudian Mimin ingin menganalisis tipis-tipis chapter kali ini. Hal yang sangat menarik pada chapter kali ini adalah perubahan membagongkan dari kelima kakek Gorosei dan Im Sama. Saat dikepung oleh para Gorosei yang sudah berubah menjadi bentuk monster. Sabo berkata jika saat ini kondisinya benar-benar seperti di neraka. Itu artinya perubahan dari para Gorosei adalah buah iblis yang memiliki bentuk iblis-iblis dari neraka. Imu dan Gorosei menyebut Klandi sebagai iblis yang merupakan musuh para dewa. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Im Sama dan kelima Gorosei lah sang iblis sebenarnya. Joy Boy dan buah iblis Nika memiliki sebutan sebagai Dewa Matahari, sehingga dapat disimpulkan jika Im Sama memutarbalikkan fakta, di mana seharusnya kaum Di yang saat itu merepresentasikan dewa berhasil dihancurkan oleh Im Sama yang merepresentasikan sebagai iblis. 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga, karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek icrot videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan!
Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Yos nakama, itulah video review dan analisis untuk manga One Piece chapter 1085. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.